Desa Ijo Balit adalah noktah kecil di Pulau Lombok yang tersamar oleh manisnya madu pariwisata. Nama Ijo Balit mendunia karena tambang batu apungnya. Lantaran batu apung atau pumice stone saat ini menjadi komoditas penting di pasar global. Ini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sama mayoritas ibu-ibu di desa Ijo Balit ini, yaitu menambang batu apung nih kayak gini ya. Kelihatannya gampang ya kalau ngeliat ibunya, tapi kalau bisa dicobain ini susah banget karena teksturnya kita harus motong, nggak boleh terlalu tipis. Nih jadinya remuk kayak gini. Maaf ya Bu, jadi begini loh. Di sini eksplorasi kawasan tambang disandarkan kepada kaum perempuan. Fenomena yang telah ada sejak awal tahun 1980-an ini sekaligus menjadi penahan laju eksplorasi massal yang menggunakan mesin-mesin modern. Proses penambangan batu apung dilakukan dengan alat seadanya. Cangkul kecil menjadi peralatan wajib untuk mengambil bebatuan. Pada tebing yang curam menggunakan linggis yang lebih tajam. Batu berukuran besar kemudian akan dipecah dengan ukuran yang hampir seragam. Kemudian dilakukan pengayakan untuk memisahkan butiran batu dengan pasir. Nah ini semua, ini tuh adalah penambangan batu apung di mana tempat ibu-ibu ini pada bekerja. Nah batu apungnya sendiri letaknya di bawah permukaan tanah. Saya mau ngasih tunjuk lapisannya biar lebih jelas, kita masuk dalam. Ibu, halo Bu. Nah ini dia nih batu apung nih, sekeliling saya ini batu apung semua. Bisa lihat di atas, warnanya beda ya. Jadi batu apung ini tuh terbentuknya dari lava yang mengandung buih dan dia memadat. Bisa dilihat mereka nggak menyatu seperti batu pada biasanya, pada umumnya. Mereka lebih renggang-renggang dan batu apung ini tuh rapuh. Batu apung adalah produk dari letusan gunung berapi. Proses pembentukannya biasanya berlangsung saat erupsi. Keberadaan batu apung di Pulau Lombok terkait erat dengan gunung api Rinjani yang masih aktif. Gimana nih Bu? Oh jadi harus sekuat ini Bu? Lihat tuh ibunya, dari tadi udah dapat segini. Saya nih anak muda tapi susah banget Bu kayaknya. Kayak tenaganya kuatan ibu Bu. Oke Bu, istirahat dulu. Nah, ini dia nih, buih lava yang memadat kayak gini, batu apung. Dan sekarang saya semakin percaya kalau ibu-ibu di sini super sekali. Luar biasa Ibu. Ternyata ibu-ibu di sini setelah melakukan pekerjaan berat di sini, mereka juga multitasking. Jangan salah, mereka juga mencari bahan makanannya sendiri untuk mereka makan. Kita cari tahu yuk. Ibu-ibu di Lombok Timur ini tuh benar-benar mandiri banget. Nggak hanya bekerja, tapi dia juga menyiapkan makanannya. Dan kali ini kita mau menyiapkan makan siang kita yang berbahan dasar inti pohon pisang.
Masyarakat Sasak biasa mengolah inti batang pisang atau ares dari pisang sabah atau pisang kepok. Sifat dari pisang ini sendiri tuh mudah banget untuk tumbuh, dia mudah beradaptasi. Habis itu juga nggak perlu banyak perawatan, jadi minim sekali perawatannya. Kalau misalnya kita potong satu, dia bakal nunggu lagi, Bu. Mati satu tuh 1000 berarti. Nah, yang kita ambil itu adalah umbutnya ya, Bu ya. Jadi pisangnya, buahnya bisa dimakan. Habis itu, umbutnya juga bisa kita makan ya, Bu. Ini dia. Nah. Sayur ares dibumbui seperti sayur lodeh di Pulau Jawa. Bedanya pada penggunaan cabai yang lebih banyak. Ares pisang mengandung getah sponin, anthraquinone, dan quinon, yaitu getah yang dapat menjadi antibiotik dan pencegah rasa sakit. Kandungan lektin pada ares pisang juga dapat menstimulasi pertumbuhan sel kulit. Ternyata di inti dari batang pisang ini tuh banyak banget seratnya kayak gini nih. Banyak banget. Dan kita bakal ngilangin ini sebelum diolah. Nih, saya kasih lihat caranya gimana. Cepat doang. Ini tuh harus dikasih garam, karena fungsinya garam itu untuk melemaskan. Dan ada satu hal yang unik, serat-seratnya itu diambil pakai bambu, kayak gini caranya. Serat ares tidak memiliki manfaat untuk kesehatan, sehingga bagian ini lebih baik dibuang. Serat biasanya banyak terdapat pada ares pisang yang telah tua. Kakak. Main. Enak banget. Sangat pedis. Gurih. Pedas sedikit. Ditambah kuahnya masih panas banget. Terus wangi. Sambelnya pas. Dan empuk. Oh, nomor. Udah kuat. Ini tuh. Tambang di Mimika, Papua, selain menggerakkan sektor industri skala besar, juga menyerap puluhan ribu pekerja dari berbagai penjuru dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting industri pertambangan dunia. Lihat perubahan saya. Hahaha. Sekarang di kepala saya sudah ada lampu, di kanan saya sudah ada oksigen. Dan sekarang saya sedang berada di AB Tunnel. AB Tunnel ini adalah tambang underground terbesar di Indonesia. Dan sebentar lagi akan menjadi tambang underground terbesar di dunia. Sudah siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Berangkat? Saya harap tidak takut terhadap kegelapan karena di dalam gelap. Pagi, siang, malam sama gelapnya. Oke. Kita akan masuk ke dalam tambang, salah satu tambang terbesar di dunia. Siap. Dan saya harap bisa memberikan kesan yang terbaik. Oke. Mbak Dina. Oke, semangat saya. Berangkat. Oke.
Jadi, di dalam underground ini banyak banget fasilitasnya. Pertama ada masjid, ada juga gereja, dan sekarang sedang ada bangunan, ada mess hall, klinik, ada juga perkantoran ya Mas Enin ya? Wow, bisa kebayang nggak ya? Semuanya dilakukan di dalam bawah tanah. Ekspansi tambang bawah tanah ini akan beroperasi pada September mendatang. Tambang bawah tanah ini berada di kedalaman 1,6 km vertikal di bawah tanah. Besarnya eksplorasi yang akan dilakukan dapat kita bayangkan dari panjang terowongan yang akan dibangun. Saat ini, jalan raya di bawah tanah panjangnya adalah 5 km. Tetapi panjang terowongan yang telah digali sementara ini adalah 500 km. Hingga tahun 2021, direncanakan akan bertambah hingga 1 juta kilometer. Seberapa persenkah uang yang sudah kita keluarkan untuk diisolasi istimewa? Hal-hal yang lainnya secara umum. Namanya udah di bapak-bapak di belakang saya ini adalah bapak-bapak yang bekerja di underground sini. Mereka bisa selesai sholat Jumat. Tahu nggak sih kalau misalnya underground ini tuh kedalamannya itu ada di 1,6 km. Bayangin ya, ada masjid dan ada gereja juga di dalam. Membangun tambang underground skala besar tidak cukup dengan memanfaatkan ribuan pekerja tanpa didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang terintegrasi. Nih, sekarang saya lagi ada di Grizzly Panel 20. Saya juga nggak tahu itu artinya apa, tapi di depan saya, di depan sana ada Mas Vicky. Saya mau tanya-tanya, Grizzly Panel 20 itu sebenarnya apa sih? Mas Vicky, apa kabar? Baik. Lagi apa nih? Sibuk? Ya, ini lagi memperhatikan mengupdate teman-teman lagi bekerja di Grizzly ini. Jadi kita di sini rencananya akan membuat Grizzly dan Rock Breaker, di mana fungsi dari Grizzly ini lagi nanti dia akan memperkecil ukuran batuan yang sudah kita tambang dari daerah produksi. Biasanya setelah di blasting dia ukuran besar-besar tuh, 1 meter. Oke, blasting itu diledakan ya? Betul. Jadi kalau blasting itu diledakan. Ya. Kemudian diambil dari produksi pakai menggunakan loader. Kemudian setelah loader ada, kita buang di sini loadernya. Nah, di sini batu yang ukuran lebih dari 80 cm akan dipecah dengan menggunakan rock breaker. Di dunia, sistem tambang bawah tanah sejatinya telah ada sejak zaman kuno. Chili menjadi negara kedua setelah Indonesia dengan sistem tambang bawah tanah terbesar di dunia. Dari sekian banyak proses yang udah dilewatin, ini nih proses yang paling bikin saya penasaran, proses drilling. Dimana nanti setelah di drilling bakal dimasukin dinamit, dari situ bakal diadakan ledakan. Ledakan itu tuh akan menghasilkan batu-batu nih. Sini saya kasih lihat. Lihat nih. Ini batu bukan sembarang batu, beda dari biasanya. Lihat, ini batunya. Selesai drilling, masukin dinamit, ledakan, ini yang dicari. Nih, ini proses drilling. Biasanya proses drilling ini itu dilakukan sehari atau sampai 2 hari ya. Satu hari itu bisa menghasilkan 100 sampai 200 lubang. Blasting atau peledakan. Tak ayal adalah tahapan vital eksplorasi tambang bawah tanah. Semuanya dilakukan dengan kecermatan tingkat tinggi, baik dari segi kekuatan ledakan, hasil dan keamanan pekerja di seluruh kawasan. Tadi ada proses drilling, ada 104 lubang yang dibolongin hari ini. Terus sekarang lagi pemasangan dinamitnya. Jadi ternyata 104 itu dimasukin dinamit 104 lubangnya semuanya. Ntar kalau misalnya dipasang, ditunggu sekitar 1-2 jam, baru dilakukan blasting. Ini kalau misalnya udah mulai blasting, saya harus jauh-jauh, mundur sekitar 360 meter ya, kurang lebih 360 meter. Karena ledakannya besar. Ini bom beneran soalnya. Di Mimika ada 4 areal tambang bawah tanah, yakni DOS, DMLZ, Big Gosan, dan Kucing Liar. Eksplorasi dilakukan secara bertahap, sementara puncak produksi akan terjadi pada 2021 ketika menghasilkan produksi 80 kiloton biji per hari.
Setiap aktivitas pertambangan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Komitmen penanganan dampaknya pada lingkungan harus diambil sebagai bentuk tanggung jawab. Sungai Aikwa merupakan daerah aliran limbah tambang dari dataran tinggi Mimika. Secara kasat mata terlihat seperti tidak terjadi kerusakan. Padahal secara ekosistem, sungai ini telah mengalami perubahan besar. Sekarang saya ada di aliran Aikwa. Aikwa ini tuh dulu adalah aliran dari teling. Pasir teling itu kayak gini nih. Limbah tiling yang menumpuk atau mengendap merubah karakter tanah, antara lain menghilangkan kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman. Sebenarnya ketika teling diendapkan melalui dari dataran tinggi ke dataran rendah, setelah diambil ornya mineral berharga, kemudian limbah yang nggak dipakai, yaitu yang kita sebut pasir sisa tambang atau teling, dialirkan, kemudian terendap di sini, di daerah pengendapan teling, kita sebut di Mot Ada ya. Kita biarin aja, nanti lama-lama akan terjadi suksesi alami. Jadi tanaman tumbuh secara alami, tetapi yang biasanya pionir itu Phragmites carca. Cuman memang dia tidak bisa dalam sekejap. Nah, kemudian memang kendalanya kalau kita tanam langsung, kita tidak bisa berharap seperti di tanam mineral biasa. Jadi kita biasanya nambahkan bahan organik. Kita nambahin bahan organik untuk supaya merangsang pertumbuhan tanaman. Daerah dataran rendah sekitar Sungai Aikwa secara mengejutkan jauh dari bayangan bekas limbah tiling. Kebun masyarakat tampak subur dengan tanaman yang sangat beragam. Meski tidak ada penelitian aman atau tidaknya kandungan dari tanaman masyarakat ini untuk dikonsumsi, yang terjadi tidak ada yang menduga bahwa tanah yang ditanami adalah bekas aliran limbah tiling. Di sini, masyarakat dapat memanen beragam tanaman dalam tahap berbeda, sehingga sepanjang tahun selalu saja ada hasil panen untuk pemenuhan kebutuhan. Tidak perlu digali, ini sudah dapat banyak. Ini yang sudah panen segini, sudah bisa dimakan ya? Bisa, ini bagus. Di singkongnya udah matang, bisa dilihat ya. Singkong yang teksturnya lembut kayak gini hanya akan bisa tumbuh di lahan yang subur. Betul Bapak? Betul sekali. Wangi, manis ya? Manis, karena dia pun paus saya wangi. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70. Lestarikan alam dan budaya Indonesia.